Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat kepada kita sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan kali ini dalam proses belajar mengajar. Nah, untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kepada ketua untuk memimpin doa demi kelancaran pembelajaran kita. Pada ketua dipersilakan. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Sebelum memulai, saya akan meninggal absen terlebih dahulu. Muhammad Firdaus. Hadir. Jadi ya, nampaknya semua sudah hadir. Kita masuk kepada untuk pelajaran kita. Ini tentang instalasi tenaga listrik satu fasa. Kompetisi dasar. Yang pertama, menentukan jumlah bahan, tata letak, dan rencana biaya pada instalasi tenaga listrik satu fasa. Yang kedua, menghitung jumlah bahan, tata letak, rencana biaya pada instalasi tenaga listrik satu fasa. Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini, yang pertama, Anda itu dapat menentukan jumlah bahan, tata letak, dan rencana biaya pada instalasi tenaga listrik satu fasa. Kedua, Anda dapat menghitung jumlah bahan, tata letak, dan rencana biaya pada instalasi tenaga listrik satu fasa. Dan ketentuan umumnya, rancangan instalasi listrik harus memenuhi ketentuan PUEL. Apakah Anda tahu apa itu PUEL? Tidak, Pak. PUEL itu adalah singkatan dari Persyaratan Umum Instalasi Listrik. Yang kedua, rancangan instalasi listrik memperhatikan yang pertama itu keselamatan manusia dan ternak dan keamanan harta benda. Selanjutnya berfungsinya instalasi listrik dengan baik sesuai dengan maksud penggunaannya, serta memenuhi proteksi untuk keselamatan seperti yang telah ditentukan. Dan sebelum melakukan perencanaan harus dilakukan penilaian atau asesmen dan survei lokasi. Kedua, ketentuan rancangan instalasi listrik. Rancangan instalasi listrik ialah berkas gambar rancangan dan uraian teknik yang digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan sesuatu instalasi listrik. Rancangan instalasi listrik meliputi beberapa hal ini. Yang pertama, gambar situasi, gambar instalasi listrik, gambar hubungan antara bagian sirkuit akhir tersebut dan PHB yang bersangkutan, ataupun pemberian tanda dan keterangan yang jelas mengenai hubungan tersebut. Tanda ataupun diagram yang jelas mengenai setiap perlengkapan listrik. Ketiga, ada rekapitulasi. Rekapitulasi atau perhitungan jumlah dari komponen yang diperlukan antara lain. Yang pertama itu rekapitulasi material atau dan harga. Dan kedua, rekapitulasi daya atau skema bagian arus. Dan ketiga, ada rekapitulasi tenaga dan biaya. Persyaratan pemasangan instalasi tenaga listrik. Yang pertama, sumber tegangan. Sumber tegangan yang digunakan untuk menyuplai instalasi listrik rumah atau gedung adalah sumber tegangan satu fase atau 220 volt dan 380 volt. Jumlah beban untuk masing-masing fase dalam sistem diharuskan seimbang agar kestabilan distribusi daya dapat terjamin. Pemasangan pengantar. Pengantar yang digunakan untuk instalasi penerangan atau rangkaian akhir adalah pengantar jenis NEA, dan untuk instalasi daya dengan menggunakan pengantar jenis NEM yang memiliki isolasi yang baik agar mudah cara pemasangan dan perbaikan pemasangan pengantar tersebut masuk ke dalam pipa. Untuk ukuran pengantar jalur utama termasuk jalur ke stop kontak dan pengantar jalur cabang dari saklar ke lampu yaitu 2,5 mm.
menggunakan pengantar yang sesuai dengan ketentuan, maka keselamatan instalasi dapat terjamin. Dan apabila instalasi dapat diperluas masih dalam batas kemampuannya. Pak, mau nanya Pak. Ya, Nanda. Ya, NDA sama NDM itu apa Pak? Apa ya? Ini pengantar jenis NDA sama pengantar jenis NDM itu apa Pak? Oh, kalau NDA itu untuk pengantar yang menggunakan bagian dalam instalasi. Atau untuk kabel dari lampu. Kalau untuk NDM itu dari misalnya untuk dari kilometer dari luar masuk ke dalam instalasi bagian dalam dari rumah gitu. Bukan jenis kabel itu ya Pak? Ya, nanti kita akan pelajari. Nah, ini pipa instalasi. Semua pengantar dalam instalasi listrik dimasukkan dalam pipa VC dengan ukuran 58 agar pengantar aman dari benturan mekanis. Samping itu, pengantar akan terisirkulasi serta mudah dalam perawatan apabila terjadi kerusakan dalam perbaikan. Dan saklar. Fungsi saklar dalam instalasi listrik penerangan untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik dari sumber ke beban. Saklar yang digunakan pada umumnya jenis saklar tunggal, saklar seri, dan saklar tukar. Dan adapun aturan dalam pemasangan saklar. Yang pertama, tinggi pemasangan lebih kurang 150 cm di atas lantai atau jauh dari jangkauan anak-anak. Dan kedua, dekat dengan pintu dan mudah dicapai tangan atau sesuai kondisi tempat. Dan yang ketiga, arah posisi kontak atau tuas saklar seragam bila pemasangan lebih dari satu. Selanjutnya, kontak-kontak. Fungsi kontak-kontak atau stop kontak dalam instalasi listrik sebagai alat penghubung beban dengan sumber listrik. Nah, untuk aturan pemasangan stop kontak ini, tinggi pemasangan lebih kurang 150 cm di atas lantai. Apabila kurang dari 150 cm, harus ditutupi dengan penutup. Yang kedua tuh mudah dicapai tangan. Dan yang ketiga, dipasang sedemikian rupa sehingga pengantar netralnya berada di sebelah kanan atau di sebelah bawah. Selanjutnya, kotak pembagi daya listrik atau PHB. Panel bagi dalam instalasi listrik rumah atau gedung merupakan peralatan yang berfungsi sebagai tempat membagi dan menyalurkan tenaga listrik ke beban yang memerlukan agar merata dan seimbang. Nah, di dalam panel bagi tersebut terdapat komponen antara lain rel atau busbar, saklar utama, pengaman, dan alat ukur dalam indikator. Rating pengaman. Rating pengaman yang dipakai menurut kuil harus sama dengan atau lebih besar dari arus nominal beban. Intinya itu harus kecil dari arus nominal beban. Pengaman yang digunakan dalam instalasi listrik adalah pemutus rangkaian atau MCB untuk pengaman tiap kelompok beban dan pemutus rangkaian pusat atau MCCB untuk pengamanan seluruh kelompok beban. Biasanya rating arus pada MCB maupun MCCB diperhitungkan arus beban yang dipikul atau dipasang di dalam instalasi agar memenuhi syarat keamanan. Nah, berikut contoh dari rangkaian instalasi tenaga listrik satu fasa. Bisa Anda lihat. Nah, ini contoh tampilan layout box panel di luar. Terdiri tombol saklar, stop kontak itu, tombol pause button, dan lampu indikator. Nah, identifikasi komponen yang digunakan yang di dalam box panel tadi ada MCB satu pasang satu buah, pause button satu buah, kontaktor, motor listrik satu pasang, kabel fasa, kabel netral, box
lampu indikator, tombol indikator, dan lain sebagainya. Rancangan anggaran biaya instalasi tenaga listrik Stopasa. Nah, ini adalah gambar dari rancangan anggaran biayanya. Terdiri dari nama komponen, spesifikasi, jumlah, harga satuan total. Nah, contohnya ini ada MCB 1 masa. Nah, spesifikasinya ini misalnya mereknya. Dan jumlah misalnya 1, harga satuan. Misalnya harga MCB itu satunya 20.000 kan. Kita pakai 1, ini harga totalnya itu 20.000. Nah, begitu seterusnya. Nah, sekian materi yang saya sampaikan. Tugas untuk Anda ini review materi tentang materi kita tadi dan buat satu contoh rangkaian list Stopasa disertai dengan rancangan anggaran biayanya. Itu bisa contoh rangkaian list Stopasa itu bisa Anda peroleh dari mana saja. Misalnya di Google ada berapa banyak tuh contohnya. Bisa Anda pilih satu disertai dengan rancangan anggaran biayanya. Dan untuk tugas ini dikumpul pada minggu depan sebelum kita memulai pembelajaran berikutnya. Baik, mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga Anda paham dan jangan lupa untuk membuat tugasnya. Sebab akan dinilai pada pembelajaran berikutnya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.